Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nekat Dolin. Kali ini Mimin akan membawakan berita mengenai seputar Liga 1 BRI 2021-2022. Pemain Liga 1 susah tidur hingga subuh dan dirampok warnai nasib pemain Liga 1 series keempat di Bali. Ada pemain yang harus tidur setelah azan subuh, dan ada pula pemain yang merasakan dijambret selama menetap di Bali. Salah satu pemain yang harus tidur setelah azan subuh adalah penggawa Bayangkara FC. Waktu bertanding lebih cepat 1 jam antara Bali dan Jakarta. Pertandingan malam hari di Bali harus digelar pukul 21:45 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara jika di Jakarta atau di bagian barat waktu Indonesia pukul 20:45. Maksimal pertandingan selesai selama 2 jam ke depan apabila kick off malam hari. Otomatis laga pun usai sekitar pukul 23:45 waktu Indonesia bagian tengah. Belum lagi para pemain harus briefing terlebih dahulu di ruang ganti sebelum meninggalkan stadion usai pertandingan. Sebelum itu pelatih dan salah satu pemain wajib menghadiri sesi jumpa pers kepada media yang bisa memakan waktu sekitar 30 menitan. Walhasil, setiap klub bisa meninggalkan stadion sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia bagian tengah. Perjalanan menuju hotel penginapan pun menempuh waktu kurang lebih 30 menit. Itu berarti para pemain sampai di hotel penginapan sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Setelah bertanding, para pemain mungkin masih belum bisa langsung tidur karena merasakan kelelahan. Seperti yang dialami Andi Firmansyah yang mengaku tidak bisa tidur setibanya di hotel setelah bertanding malam hari. Tentu saja itu akan mengganggu aktivitas para pemain pada esok harinya. Waduh, itu susah tidur. Bisa pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, kadang bisa setelah subuhan, kata Andi Firmansyah. Soalnya sebelum bertanding kerjanya tidur terus, bangun hanya untuk makan dan meeting. Bangun pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, recovery terus tidur lagi. Agar menyiasati jam istirahat yang kacau itu, setiap klub punya cara untuk mengatur recovery pemainnya. Salah satunya adalah minum banyak-banyak multivitamin dan berendam di air es. Tak hanya itu, salah satu pemain Madura United saat ini yaitu Alberto Gonçalves yang juga pemain naturalisasi mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Ex-penyerang Persis Solo itu menceritakan kronologi kalung emas berlambang burung cendrawasih tersebut dijambret di daerah Legian Bali pada Minggu 16 Januari 2022. Penyerang itu mengungkapkan bahwa ia mengalami perampokan saat naik sepeda motor bersama istri dan anaknya. Pencuri itu mendekati dengan langsung menarik kalung yang ada di lehernya. Setelah mendapatkan kalung itu, sang pencuri mendorong hingga sang buah hati hampir terjatuh. Kalung itu cukup berarti bagi striker berusia 38 tahun tersebut. Bahkan ia meminta kepada siapapun yang tahu pencurinya akan menjual di mana dan untuk apa segera bisa mengabarinya. Jika ada pelapor yang menemukan kalungnya, Alberto Gonçalves akan memberikan sebuah imbalan. Kalung itu baru dicuri di daerah Bali, tepatnya di Legian. Kalau ada yang tahu pencuri itu mau dijual kemana, tolong kasih tahu saya, imbuhnya, tulis Alberto Gonçalves dalam akun Instagramnya. Dua pencuri itu dengan sepeda motor mendorong saya dan anak yang ada di belakang. Mereka nyaris jatuh. Awalnya ia mengira motor yang mendekati itu adalah teman suaminya, begitu tandas istri Alberto Gonçalves. Namun secara tiba-tiba langsung menarik kalung yang ada di leher suaminya tersebut. Hati-hati guys, naik motor malam-malam. 30 menit lalu suami saya kena curi kalung emasnya di kawasan Jalan Raya Basangkasa, ujar istri dari Alberto Gonçalves. Namun tidak diketahui apakah pemain Sriwijaya itu sudah melapor kepada pihak berwajib atau belum. Itulah
duka yang dialami oleh beberapa pemain Liga 1 ketika menjalani series keempat di Pulau